Salam damai sejahtera Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 89 ayat yang kedua sampai ke-23 mengatakan, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kasih kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kiranya hal ini mengingatkan kita untuk mau selalu memujinya dan menguatkan kita untuk semakin berani mengabarkan tentang kasih kesetiaan Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah dengan mengambil saat teduh. Mari bersama kita berdiri dan mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Menyertai ibadah kita mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 89, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Mari bersama kita pujikan lagu Bapakku datang padamu untuk mengucap syukur atas kasih kesetiaannya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang kita akan memasuki doa permohonan pengampunan dosa dan doa syafaat. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mengakui segala kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami dan tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau pulihkan kondisi ekonomi dan kondisi negara kami saat ini. Kuatkanlah pemerintahan kami, kuatkanlah presiden kami, sehingga mereka dapat melakukan semuanya dengan baik dan mengaturnya dengan benar. Kami juga berdoa untuk sekolah online yang sudah berlangsung. Kiranya antara guru dan siswa dapat terjadi proses belajar mengajar dengan baik. Berkati juga pemerintahan Menteri Pendidikan kami. Kiranya mereka mampu menjangkau murid-murid yang berada di pelosok,
sehingga mereka dapat bersekolah dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja GKT yang ada di Indonesia. Kuatkanlah mereka agar mereka mampu berinovasi dalam kondisi saat ini. Berkati juga hamba-hamba Tuhan sehingga mereka mampu menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Petunjuk hidup baru terambil dari Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu seperti Rusa Rindu Sungai ini. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Salam damai sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur di hadapan Tuhan untuk anugerah keselamatan, untuk penyertaan, untuk perlindungan di dalam sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami ada saat ini, kami percaya dan kami mengakui semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hari kudus ini, hari Sabat ini, kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami menaikkan doa, dan kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami ini Tuhan kembali datang di hadapan-Mu dan kembali kami melayani Engkau di dalam kehidupan ibadah kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan setiap kami. Berikanlah kepada kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan berikanlah kepada kami hati yang taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Topang kami, tolong kami. Kami semua yang mendengarkan, hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya Roh Allah sendiri
yang bisa membuat kami mengerti dan menyampaikan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tema kita pada pagi hari ini ialah tidak berbuat dosa lagi, bukan supaya masuk surga. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Surat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, kita membaca ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saya mengajak Anda untuk juga membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Mari bersama kita membacakannya. 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya ulangi, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Alkitab mengatakan kepada kita, semua manusia telah berbuat dosa. Nah saudara, apakah Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Saya setuju bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Dosa adalah fakta. Dosa itu mempunyai kuasa untuk mengikat manusia, merusak manusia, bahkan merusakkan bumi. Dan dosa itulah yang mengakibatkan kita untuk mendapatkan hukuman kekal. Karena itu, semua manusia berusaha mencari jalan keluar, solusi untuk terbebas dari dosa. Jalan keluar dan solusi untuk lepas dari ikatan dosa dan akibat dosa. Sehingga manusia memperoleh perkenanan Tuhan. Sehingga manusia memperoleh perkenanan Allah. Dan ketika nanti manusia telah menyelesaikan perjalanan hidup di dalam dunia ini, oleh karena Allah berkenan, maka mereka mendapatkan surga. Sehingga manusia mulai menentukan standar-standar apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Manusia mulai menentukan moral-moral yang baik. Bukan saja moral-moral yang baik, manusia juga mulai berusaha untuk mengasingkan diri agar tahan, agar jauh dari godaan-godaan yang membuat jauh lebih berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa moral yang baik tidak dapat menjadi solusi bagi penyelesaian masalah dosa ini. Perbuatan yang baik tidak bisa menghapuskan dosa yang telah dilakukan. Moral yang baik tidak bisa menjadi satu cara untuk memperkenankan manusia di hadapan Allah. Moral yang baik bukan merupakan satu jaminan bahwa kita diperkenankan oleh Allah dan bebas dari hukuman dosa. Mengapa saudara? Sebab firman Allah mengajarkan kepada kita, dosa itu bukan hanya sekedar masalah perbuatan. Dosa itu bukan sekedar masalah tindakan. Tetapi dosa itu berkaitan dengan status manusia dan natur manusia. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita ini, manusia ini, lahir ke dalam dunia, ketika kita masih di dalam kandungan, kita ini sudah memiliki status dosa. Sebelum kita datang ke dalam dunia ini, kita ini sudah berdosa, status kita sudah berdosa. Hal itu dicatat di dalam kitab Mazmur 51 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung
ibuku. Alkitab mengatakan bahwa manusia itu sebelum lahir ke dunia sudah berada di dalam dosa. Bukan saja status kita ini sejak dari lahir, sejak di dalam kandungan ibu kita sudah berdosa. Tetapi natur kita, hakikat kita adalah dosa. Karena itu tidak heran bahwa tanpa diajarkan pun manusia sudah bisa berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang pernah mengajarkan kepada anak kecil untuk berbohong. Tetapi manusia sudah bisa melakukan dosa. Kecenderungan manusia adalah melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan, menentang Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Roma pasalnya yang ketiga, di sana Rasul Paulus jelas sekali bagaimana manusia itu telah begitu dalam jatuh di dalam dosa. Saudara, kalau seandainya Anda pergi ke sebuah tempat rumah makan, entahkah itu restoran, entahkah itu depot, lalu Anda memesan makanan. Makanan Anda datang, ditempatkan di dalam piring atau mangkok keramik yang sangat indah. Ditata sedemikian indah, sehingga menimbulkan selera untuk makan. Kemudian Anda mulai memakannya. Setelah selesai makan, Anda permisi kepada yang punya rumah makan untuk numpang ke toilet. Maka Anda pergi ke toilet, dan pada saat Anda sedang menuju toilet, Anda melewati dapur di mana masakan itu diolah dan disajikan. Ketika Anda melihat bahwa orang yang memasak dan yang menyajikan itu adalah orang-orang yang sedang sakit, ya, entahkah itu sakit kulit dari ujung kepala sampai ujung kaki, sakit semuanya. Tangan-tangannya mengeluarkan cairan. Saudara, mereka itulah yang memasak dan menyajikan makanan. Jadi, makanan di atas keramik yang begitu indah, yang ditata begitu indah, tetapi dihasilkan oleh orang yang sedang berada di dalam keadaan sakit. Sakit di dalam sekujur tubuhnya, itu ada koreng-koreng, ada sakit-sakit, ada keluaran cairan-cairan. Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Apakah Anda mengatakan tidak apa-apa, yang penting enak? Saudara, mungkin kita akan berpikir, waduh, yang tak makan tadi ternyata berarti juga ada bekas-bekas penyakitnya dong. Saudara-saudara, itulah perbuatan baik yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Status kita orang berdosa, natur kita ini adalah orang berdosa. Sehingga perbuatan baik apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu tidak layak. Karena kita ini menderita dosa, sakit dosa yang begitu menjijikkan, yang begitu mengerikan. Sehingga ketika kita memberikan perbuatan baik itu kepada Allah, tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya 64 ayat yang ke-6a, berbunyi demikian. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Alkitab menjelaskan kepada kita, semua perbuatan baik kita, kesalehan kita, moral baik kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Kita tahu bukan, kain kotor itu seperti lap, kain lusuh seperti gombal. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga bagi kita orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, orang-orang Kristen, kita tahu bahwa tidak ada setitik celah pun bagi manusia untuk bisa membebaskan diri dari ikatan dan kuasa serta hukuman dosa dengan cara apapun, dengan cara yang berasal dari manusia, apapun itu, moral baik, perbuatan baik sekalipun, tidak ada yang bisa menyelesaikan akan masalah dosa ini. Dan tidak bisa membuat manusia berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga satu-satunya jalan keluar untuk bisa menyelesaikan akan persoalan dosa ini, akan masalah dosa ini, hanya bisa datang dari Allah saja.
Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Di sana dijelaskan sekali bahwa anugerah keselamatan, kelepasan dari dosa, pengampunan dosa itu bukan dari usaha kita, itu bukan dari kebajikan kita, kebaikan kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Keselamatan kita hanya pemberian Allah. Saudara-saudara, nats yang kita baca tadi, yaitu di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19. Mari bersama sekali lagi kita membaca bagian ini. Kita membaca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Maksud saya, ayat yang ke-9. Mari bersama-sama kita membaca. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Allah menyelesaikan masalah dosa bukan dengan memberikan tuntutan moral kepada manusia agar dilakukan. Tetapi Allah menyelesaikan masalah dosa dengan melahirbarukan, sehingga orang itu bisa percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi jalan keselamatan baginya. Saudara, hanya Alkitab yang mengajarkan kepada kita tentang dilahirbarukan oleh Allah. Hanya orang-orang yang dilahirbarukan oleh Allah yang bisa percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, yang percaya bahwa karya penebusan Kristus di atas kayu salib adalah jaminan yang sempurna, jaminan yang kekal, sehingga manusia bisa dibebaskan dari hukuman dosa dan ikatan dosa. Ketika manusia itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka status orang itu berubah dari status orang yang berdosa menjadi status orang yang dibenarkan. Dari status orang yang berada di bawah hukuman kekal menjadi status orang yang mendapatkan kasih karunia. Dari status orang yang terkutuk menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga saudara, dari hal ini kita bisa belajar bahwa satu-satunya jalan agar kita diperkenankan oleh Allah, satu-satunya jalan yang bisa membebaskan kita dari dosa, hanyalah Kristus Yesus. Karya penebusannya di atas kayu salib itu adalah korban yang sempurna yang menjadi jaminan keselamatan kita. Saudara, akibat daripada perubahan status dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 tadi, dikatakan bahwa orang yang sudah dilahirbarukan oleh Allah tidak dapat berbuat dosa, tidak dapat berbuat dosa lagi. Saudara, ini sepertinya menjadi satu ayat yang kontradiksi bagi kita, bukan? Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus? Bukankah kadangkala kita jatuh bangun di dalam pergumulan kita melawan dosa, bukan? Oleh karena itu kita perlu mengerti dengan benar bagian ini yang mengatakan bahwa orang yang dilahirkan dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi, sebab benih Allah tetap ada di dalam hidupnya. Saudara, kata tidak dapat berbuat dosa itu di dalam bentuk present continuous tense, yang artinya menunjuk kepada satu tindakan yang dilakukan berulang-ulang atau menuju pada satu kebiasaan. Dikatakan orang yang dilahirkan dari Allah tidak dapat berbuat dosa karena benih ilahi tetap ada di dalam hidupnya. Sebelum kita percaya pada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita ini mempunyai benih dosa. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada benih ilahi. Orang yang sudah dilahirbarukan oleh Allah masih bisa jatuh di dalam dosa, tapi tidak akan pernah menikmati dosa itu.
Orang yang dilahirbarukan oleh Allah membenci dosa dan berjuang untuk mengalahkan dosa. Kenapa? Sebab ada benih Allah di dalam dirinya. Perbedaan orang yang dilahirbarukan oleh Allah dan yang tidak adalah ketegasan terhadap dosa. Saudara-saudara, kehidupan orang yang dilahirbarukan oleh Allah, ketika melakukan segala tindakan apapun, perkataannya, baik itu tingkah lakunya, sikapnya di hadapan manusia, sikapnya di hadapan kehidupan keluarganya apapun, selalu dikaitkan dengan statusnya di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, tadi saya mengatakan bahwa perbedaan orang yang lahir baru dan orang yang belum lahir baru adalah ketegasan di dalam bersikap terhadap dosa. Dia menikmati atau tidak. Karena saya percaya setiap orang Kristen yang lahir dari Allah, sekali lagi, masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi tidak mungkin menikmati dosa itu terus-menerus. Tidak mungkin untuk suka berbuat dosa. Karena orang yang lahir dari Allah membenci dosa dan memerangi. Sebab ada benih ilahi di dalam hidupnya. Ada kesucian Allah, ada kasih Allah, ada roh Allah di dalam hidup orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan baru oleh Allah, kita harus melakukan semua perbuatan kehidupan kita ini dengan satu pemikiran. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Apakah itu memuliakan nama Tuhan? Itulah motivasi hidup daripada orang-orang yang sudah dilahirkan baru oleh Allah. Bukan lagi tidak melakukan dosa, bukan lagi berhenti melakukan dosa, supaya nama baik kita tidak rusak. Bukan karena tuntutan atau tekanan moral, bukan lagi supaya kita ini tidak dihukum. Tetapi mulai berpikir, apakah perkataanku ini menyenangkan Tuhan? Apakah perbuatanku ini memuliakan nama Tuhan? Orang yang sudah dilahirbarukan oleh Allah selalu memikirkan, selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang memuliakan nama Tuhan, karena benih ilahi ada di dalam hidup kita, orang-orang yang sudah dilahirbarukan oleh Allah. Saudara, sekali lagi, sebagai orang yang dilahirbarukan oleh Allah, kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi tidak menikmati dosa dan tidak suka jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, kita membaca di dalam 1 Yohanes, surat-surat 1 Yohanes selalu mendorong. Ketika kita orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus jatuh di dalam dosa, kita harus datang kepada Yesus Kristus untuk mengakui segala kesalahan dan dosa. Maka dikatakan, Ia adalah Allah yang setia dan yang adil, yang akan menghapuskan segala dosa dan kejahatan kita, seperti yang dicatat di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Kita tidak suka berbuat dosa dan kita tidak akan menikmati dosa, karena kita adalah orang yang dilahirbarukan oleh Allah. Dan juga saudara, saat-saat sulit seperti ini adalah saat atau waktu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan untuk menebarkan banyak kasih, untuk menaburkan banyak kasih. Di masa-masa pandemi yang sangat sulit ini, saya dan Anda mungkin mengalami kesulitan-kesulitan, kesulitan keuangan, kesulitan usaha, kesulitan apapun. Tetapi justru saat-saat seperti inilah saat yang sangat tepat sekali yang Tuhan berikan kepada kita untuk menaburkan kasih. Di luar sana ada banyak orang-orang yang juga mengalami kesulitan yang lebih sulit daripada Anda dan saya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita. Ada seorang ayah, demi anaknya bisa sekolah online, dia mencuri sebuah HP. Saudara-saudara, di luar sana masih ada banyak orang-orang yang bergumul dengan
usahanya, bergumul untuk bisa membayar sekolah anaknya, bergumul untuk bisa membayar tagihan, bergumul untuk kehidupan sehari-hari, bergumul untuk membayar biaya pengobatan. Inilah saatnya saudara, kita menebarkan banyak kasih. Kita mengulurkan tangan kepada mereka. Saudara, saya akan menutup bagian perenungan firman Tuhan ini dengan membaca dari kitab 1 Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18, berbunyi demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari saudara, kita terus-menerus untuk belajar hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, dan hidup di dalam kasih, demi kemuliaan nama Tuhan dan demi menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena karya pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, membuat kami ini menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang dibebaskan dari hukuman dosa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup kami ini memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang-orang, untuk setiap orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara-saudara kami, mungkin sahabat-sahabat kami, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan menjamah mereka satu persatu, dan jadikanlah kami ini alat-Mu Tuhan untuk memberitakan kasih-Mu, memberitakan Injil-Mu. Bapa, kami juga berdoa, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan tantangan perjuangan, jadikanlah kami orang-orang yang menebarkan kasih, yang mendampingi, yang menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang berada di dalam kekurangan. Jadikanlah kami orang-orang yang menyalurkan berkat bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyertai, dan Tuhan memimpin jalan hidup kami untuk selalu menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskannya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali mengingatkan, kita semua dapat menyerahkan persembahan melalui rekening gereja atau diberikan kepada bendahara gereja. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menaikkan doksologi dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Liatman.
Kami persilahkan. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai, selamat hari Minggu.